komunikasi itu penting, Setuju. keterbukaan itu penting, dan respect itu penting sekali. Harus membangun komunikasi dua arah atau komunikasi terbuka. Untuk para Gen Z, kalian luar biasa. Minat dan bakat itu bisa dibentuk sendiri. Tapi pembentukan karakter itu tetap harus melibatkan semua generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi netizen. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun netizen berada. Nah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi bersama saya Tasya di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut Naval Untold Story. Go go go! Suasana kali ini tampak berbeda dengan biasanya, di mana podcast kali ini bukan di studio, melainkan di Navy Fair 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 September di Silang Monas, Jakarta. Nah, ini suasananya semakin meriah dan ramai ini ya, semakin siang semakin ramai ini ya. Nah, pada episode kali ini kita akan bincang-bincang santai membahas tentang 5 generasi berdasarkan periode usia, mulai dari baby boomers, generasi X, generasi Y atau milenial, generasi Z, hingga generasi alpha. Namun fokus kita pada kali ini pada generasi Z atau biasanya disebut Gen Z. Generasi yang sering disebut I generation, generasi yang fasih, teknologi, ekspresif, dan penuh dinamika. Telah hadir bersama kita narasumber yang inspiratif, yang ahli di bidang psikologi, seorang psikolog dari Dinas Psikologi Angkatan Laut, yaitu Letu Khusus Wanita Ridyawanti. Yuk kita sapa dulu. Selamat pagi, selamat datang Let. Selamat pagi Apa Mbak kabar, Tasya. Let? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Baik. Mbak Tasya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat tentunya. Alhamdulillah. Let. Luar biasa, satu kehormatan buat saya bisa terlibat langsung ya, hadir di sini. Kemeriahannya, vibes luar biasa, semangat ya. Vibes dari awal rangkaiannya ya Let ya, Iya. nanti hingga ke puncak acaranya. Yes. Tentunya Setuju. akan semakin semangat ya. Harus Pastinya, semangat ya. pastinya. Betul. Baik. Nah, Let, sebelum kita masuk ke topik utamanya tentang Gen Z, ini bisa dijelaskan dulu nggak secara singkat mengenai apa tadi itu tentang 5 generasi berdasarkan periode usia? Baik, menarik sekali Mbak Tasya. Saya pertama dapat undangan, terus baca topiknya, wow, ini luar biasa, lagi hits gitu ya, populer lagi viral banget ya, lagi mengenai- viral gitu kan. Iya. 5 generation ini memang harus kita gali, harus kita diskusikan biar Betul. nggak ada prasangka atau dusta di antara kita Betul, gitu ya. dan biar tahu juga ya. Iya, biar paham sisi positif dan negatifnya. Betul. Bahwa setiap perkembangan atau setiap periode kelahiran itu nggak selalu baik dan nggak selalu salah Dan gitu. tentunya ada perubahan ya Let ya. Setuju, betul sekali. Jadi kalau dalam psikologi kita mengenal adanya teori of generation, itu dicetuskan oleh Stewart dan Howe di tahun 1991. Mereka ini melakukan penelitian longitudinal bagaimana mengobservasi setiap periode perkembangan manusia. Yang pertamanya itu ada yang namanya baby boomers. Oke. Ini rentang antara 1946 sampai dengan 1964. Oke, kayaknya kakek kita atau buyut. Kalau buat Gen Z buyut ya. Nah, ini mereka terkesan kalau dianggap dari anak-anak zaman sekarang kelihatannya
nenek nih kolot nih, kaku nih, tiap ketemu pasti nasehat yang dikasih, terus pasti wejangan yang dikasih, nggak usah deket-deket gitu kan, pasti nggak bisa diem gitu ya. Betul. Nah, mereka karakteristiknya ini adalah lebih optimis, jadi family or group oriented, jadi workaholic ya, karena mungkin masa peralihan dari setelah kemerdekaan ya, Betul. daya juangnya itu masih berasa banget gitu. Jadi sangat mementingkan yang namanya proses gitu, sangat Oke. menghargai yang namanya usaha, Iya, upaya betul. begitu. Lain ceritanya di generasi X ini rentangnya antara 1965 sampai dengan 1980. Oke. Itu karakteristiknya seperti suka dengan yang namanya entrepreneur, optimis. Jadi para kakak-kakak di atas ini yang Orang tua. sekarang ya yang sekarang sudah nemu pionir atau jadi entrepreneur sukses, itu memang bibitnya dari sana. Pola-pola yang mandiri, berpikir luas, Ya. itu masuk di generasi X Ya. gitu ya. Baik, ada lagi yang namanya generation Y atau milenial Ya, kalau milenial. disebutnya. Itu rentang usia rentang periodenya 1981 sampai dengan 1994. Nah, Oke. generasi ini terkenal dengan yang namanya open minded, kemudian fleksibel, toleran, dan menyukai hal-hal yang memang experience. Jadi seneng banget yang namanya berpetualang Oke. gitu. Gue banget nih ya kayaknya. Dan dia Ada milenial. ketahuan jadinya. Ketahuan kan? Ketahuan. Nah, boleh nggak sih bisa seumuran kita? Tasya di generasi apa nih Tebak kira-kira? generasi apa Lem? Aduh, Tentunya. lahiran Kelihatan tahun nih. berapa ya? Kelahiran 2000. 2000 Tahu berapa? kan pastinya. Oke. Kayaknya saya ngerasanya kita masih seumuran gitu ya. Boleh nggak sih diturunin? Jadi jiwanya masih jiwa muda Lem. Setuju, itu penting banget ya. Betul. Kita nggak peduli dari kalangan periode generasi mana, yang penting semangatnya tetap muda. Betul. Nah, oke. Setelah ngomongin diri sendiri, saya mau spill. Mbak Tasya ini ada di generasi Gen Z. Gen Z, Sering disebut ya, Gen Z, Gen Lem. Z. Ini nanti kalau saya bidik jangan mutung ya. Iya, boleh. Baik, generasi Z itu cenderung memang akrab sekali dengan yang namanya gadget gitu. Peralihan dari, kalau saya ini kan milenial masih ngalamin yang namanya Gamik. telepon, ini nggak iya, sih betul. digital. Digital. Kalau Mbak Tasya sempat tahu, Sempat Sempet tahu tahu ya. Kan masih awal-awal 2000 masih sempat. masih tahu yang bunyinya telolet gitu Masih. ya, masih ngalamin Masih. ya. Baik. Nah, kalau Z ini dia lebih lahir itu sudah tahu yang namanya media sosial. Kalau dulu pada masa saya, aduh jadinya jadi generasi Abdul nih, abang dulu gitu kan biasanya. Kalau dulu saya taunya itu telepon rumah gitu Iya. kan, wartel kayak gitu. Nah, mungkin Mbak Tasya hanya sekedar tahu, tapi sedikit mungkin ya ngalamin. Pernah mengalami. di Pernah awal. mengalami. Iya. Kelas berapa itu? Itu kan 2000 Lem. 2000. Masih cimit-cimit banget ya. Masih ngalamin. Tapi masih ingat gitu Masih kan? ingat. Tahu lah paling enggak Iya. gitu. Abis itu transisinya langsung yang namanya internet. Kalau dulu masih ada yang namanya Friendster gitu ya. Iya. Nah, di generasi Z ini jauh lebih banyak variasinya tentang media sosial. Baik itu YouTube, TikTok, kemudian apalagi Mbak? Sekarang Instagram gitu Facebook, ya. Twitter, X, Facebook. masih banyak Ya, lagi. banyak banget kan. Nah, itu adalah konsumsinya Mbak Tasya yang akhirnya dirasakan mudah sekali untuk mendapatkan informasi gitu ya Iya, Mbak betul. ya. Jadinya lebih variatif, lebih mudah, dimudahkan dengan segala akses Betul. teknologi gitu ya. Dan di masa ini juga mengalami yang namanya COVID itu, akhirnya mau nggak mau kita
Jadinya kita serba online. betul di online. Iya. Belajar online, Betul. sekolah juga libur di rumah online, Betul. kuliah jadi online semuanya. Iya, akhirnya sampai dengan yang namanya wisuda atau kenaikan kelas juga nggak ada di masa Iya, itu ya. jadinya online, Online juga. semuanya. Iya. Nah, dari efek perubahan periode kehidupan ini juga ternyata berpengaruh ke kita yang menjalani, Betul. individu yang mengalami gitu. Betul. Akhirnya terbentuklah namanya si generasi Z ini. Betul. Satu lagi itu termasuknya di generasi yang keempat ya Mbak Tasya Iya, ya. betul. Ada lagi yang namanya lebih hits lagi, lebih gadget lagi gitu. Itu adiknya Mbak Tasya Iya. nih. Di adik di bawahnya lagi ya, Let ya. Mm-mm. Mungkin pas lahir udah langsung dapat gadget, Let. Betul, si bungsu ini brojol oa-oa itu udah langsung mengenal yang namanya di videoin, Betul. kemudian diakrabin sama yang namanya tutorial dan Betul. lain sebagainya, dan itu lebih-lebih adaptif lagi, lebih-lebih sensitif lagi terhadap paparan teknologi begitu. Kurang lebih seperti itu dari kelima generasi yang kita ulas. Oke, tadi kan sudah dibahas mengenai 5 generasi ya, berdasarkan usia ya, Let ya. Betul. Nah, oke, sebelum kita masuk ke topik utamanya tentang Gen Z, jangan kemana-mana, stay tune setelah tayangan berikut ini. Untuk tantangan atau Iya. problematika ya, dilematisnya seorang Gen Z ini, banyak hal rawannya ini adalah rentan sekali terhadap namanya kesehatan mental. Betul. Nah, berkaitan dengan kesadaran tentang kesehatan mental itu sendiri, kadang Gen Z ini karena lebih banyak dapat informasi secara mudah, sering banget yang namanya self diagnosa atau mendiagnosa diri sendiri gitu. Ih, jangan-jangan gue overthinking nih, jangan-jangan gue stres nih dan lain sebagainya. Sering nggak ngerasa kayak gitu? Rasa, Let. Biasanya aduh butuh healing gitu kan, butuh me time. Nah, Gen Z sering banget muncul namanya istilah seperti itu karena ternyata rentan sekali untuk bisa terpapar yang namanya isu mental health gitu. Jadi banyak sekali yang namanya insecure, akhirnya nggak percaya diri. Betul. Gitu karena terlalu membandingkan antara satu dengan yang lain, karena lihat di media sosial kok kayaknya kehidupannya dia lebih sejahtera, lebih Iya, lebih famous, lebih wah daripada kita ya, Let ya. betul, karena nggak jarang sekali Jadi yang kita namanya kadang tuh ngerasa tertinggal. Padahal kita pun juga sudah berusaha sampai di titik itu tuh kita sudah bersyukur sebenarnya ya, Let ya. Iya, ngerasanya tuh kayak udah berjuang banget, berusaha banget untuk capek di target tertentu, tapi kok masih aja ngerasanya tertinggal gitu bener ya. banget. Kudet gitu ya, ada aja nanti sindiran-sindiran dari tetangga sebelah atau teman satu circle yang akhirnya apa sih, pasti ini KW deh dan lain sebagainya. Nah, Iya, kita gitu jadi kan? kepikiran. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya cemas, overthinking, terus membandingkan, kok mengurangi jadinya rasa bersyukurnya gitu, Iya. karena ada kekhawatiran tidak sama seperti mereka gitu. Itu pertama. Kemudian ada lagi yang namanya di dunia kerja, biasanya mereka juga sering banget menghadapi kesulitan komunikasi antara generasi berikutnya. Betul. Itu akhirnya menjadi gap atau miskomunikasi. Betul, sering miskomunikasi. Betul. Akhirnya salah paham lah, padahal tujuannya misalkan si baby boomers ini yang para level atas atau manajerial ini memberikan arahan dan lain sebagainya, tapi disalahgunakan. Aduh, gue disindir nih. Iya. Aduh, kok gini cara kerjanya dan lain Iya. sebagainya. Pernah punya pengalaman mungkin Mbak Pernah Tasya? pastinya dong. Akhirnya Jadi- cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ya sudahlah, mungkin kan memang itu ngasih tahu kita dengan baik-baik, jadinya kita harus terima. Baik, setuju. Mbak Tasya berarti salah satu contoh Gen Z yang
positive thinking akhirnya ya, punya self compassion, daya tangguh. Oke, ini sisi positif yang bisa kita pelajari untuk lebih bisa mengupgrade diri. Betul. gitu ya. Tapi Tentunya merasakan sebelum sampai di titik itu perlu proses, Len. Setuju. Nggak bisa langsung kita terima begitu aja, tuh nggak bisa. Itu perlu proses. Ada fase mencerna ya. Betul. Tadi sebenarnya apa sih tujuannya gitu Iya. kan? Kok saya diperlakukan kayak gitu. Iya, betul. Walaupun agak butuh waktu untuk bisa menerima, tapi akhirnya bisa mencerna ya. Betul, iya. Dengan secara positif ternyata oh iya, namanya senior, namanya orang tua, namanya atasan punya tujuan yang baik sebetulnya. Hanya memang cara komunikasinya itu beda, cara Beda, mengekspresikannya. betul. Mungkin gitu. yang ngasih taunya agak kaku atau bikin kita tersinggung, padahal Iya. sebenarnya itu bukan seperti itu. Iya, itulah pentingnya komunikasi. Nah, problem kedua itu tadi di lingkungan atau di dunia kerja yang dihadapi oleh Gen Z gitu kan. Akhirnya balik lagi, rentanlah yang namanya stres kerja atau namanya burnout. Dia mudah sekali jenuh. Aduh, kayaknya gue nggak cocok deh di kerjaan ini, Iya, iya. pindah deh gitu kan. Nggak gue banget kayaknya gitu. Jadi akhirnya menyerah. Nah, problemnya cepat putus asa, cepat mengambil keputusan berdasarkan emosi gitu ya, tanpa berpikir berkali lipat. Nyari kerja tuh susah loh gitu kan. Wajar loh kita punya resiko. Nah, di Iya. situ problem yang kurang Iya. lebih dihadapi. Dan ada lagi nih, egois. Masuknya. Setuju. Ini approve ya. Soalnya ngerasain juga ini di lingkungan di sekitar Gen Z ini. Egonya masih tinggi, Len. Betul gak sih? Sangat setuju, betul sekali. Ini jadi saya memunculkan insight, egois atau self center. Jadi dia masih berasa fokus ke dirinya sendiri Iya. gitu kan. Masalah lu ya lu aja gitu. Jadi kurang ada empati. Betul, jadinya. respect ya. Kurang ada empati yang bisa merasakan, oh yang dirasakan si orang tersebut ternyata seperti ini, kesedihannya bisa kerasa langsung. Tapi si Gen Z ini, apa sih lu ribet amat kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin Mbak Tasya yang ingin dicurahkan? Oke, ada lagi mungkin nanti setelah yang satu ini, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai Gen Z. Jangan kemana-mana, stay tune setelah satu ini. Oke, masih bersama saya dan Letan Ridya. Tadi sudah dibahas tentang Gen Z ya. Nah, kita akan tahu lebih dalam. Ini kita langsung tanyakan saja, apa sih kekuatan dan kelemahan yang dimiliki para Gen Z ini? Seperti di awal yang dibahas, bahwa setiap generasi itu punya kekuatan dan kelemahannya, termasuk si Z ini sendiri itu tidak terlepas dari itu gitu kan. Jadi jangan stigmatis akhirnya dilekatkan bahwa ih baperan lu, ih sensitif banget sih gitu kan. Betul. Apa-apa kesinggung, apa-apa mutung gitu kan. Habis itu ditanya nggak apa-apa. Sering terjadi. Sering terjadi. Nah, ternyata di balik prasangka itu si Z ini luar biasa punya banyak kelebihan nih, Mbak. Jadi Mbak Tasya ini pasti punya banyak segudang kelebihan ya secara generasi. Pertama, dari pengetahuan pastinya luar biasa, sangat luas kan, karena support dari teknologi yang sekali genggam, sekali klik itu bisa Iya. sangat gampang Iya. diterima atau diakses gitu. Kedua, itu sangat terbuka dengan yang namanya informasi baru atau pemikirannya juga lebih open minded gitu. Ketiga, multitasking. Pernah nggak sih sambil nonton Korea terus akhirnya sambil makan, terus yang satunya YouTube, yang satunya
Word, dan yang satunya adalah media sosial lainnya. Sering. Nah, saking multitaskingnya si generasi Z ini luar biasa. Semuanya bisa dalam satu layar, itu banyak formnya gitu ya. Iya. Ya, jadi bisa memenuhi segala kebutuhannya untuk segera dipuaskan. Nah, keempat ini tidak cepat puas gitu. Jadi nggak yang melulu akhirnya udah cepet, udah cukup di sini gitu. Ya. Tapi lebih ada rasa penasarannya, Masih mau terus berusaha. curiosity, rasa ingin tahunya lebih banyak, dan karena mungkin kemudahan akses ini akhirnya memunculkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi gitu. Apa ya, bentar-bentar langsung klik, bentar-bentar langsung klik gitu, kurang lebih. Oke. Ada lagi mungkin yang dirasakan? Nah, ini ada pertanyaan mungkin khusus, enggak, ini buat semuanya. Ini termasuk kekuatan apa kelemahan ya, Let? Ketika kita sedang ada masalah, itu kita langsung ngurung diri, kita langsung menghindar dari kerumunan. Itu gimana itu, Let? Baik, kelebihan dan kelemahan ini bisa jadi suatu yang tepat kalau dilakukan atau muncul di suasana atau situasi yang tepat juga nih, Mbak Tasya. Misalkan dalam situasi tertentu cenderung pendiam atau pemalu. Misalkan orang tua lagi ada tamu nih ya, ada tamu, Dek ayo salim dulu, kayaknya males banget sih, urusannya apa sama gue, kan tamu elu gitu kan. Harus salim dulu dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai orang tua atau baby boomers. Tapi si Z ini harus tahu bahwa etika untuk ketemu orang tua itu seperti itu gitu. Padahal kan saya introvert, padahal kan saya nggak ada urusan sama orang tua gitu. Sama halnya, berarti kan pendiamnya itu kurang tepat nih di situasi yang memang harusnya kita muncul gitu. Di situasi yang berbeda, ketika marah, dia mengekspresikan dengan diem atau langsung menarik diri gitu ya, withdrawal. Sebenarnya tujuannya apa, Mbak, kalau kayak gitu? Biar kita tuh emosinya tuh reda dulu. Iya, reda, betul. Nah, tidak betul, terlampiaskan ke orang lain. Tidak meledak-ledak akhirnya kan, daripada salah berucap Ya, kayak betul, gitu. betul banget. Akhirnya kita berusaha mengelola emosi, skip dulu sebentar, ambil jeda. Kalau orang melihatnya gitu doang udah ngumpet, gitu doang udah pundungan gitu ya kalau bahasa Sunda. Nah, seperti itu. Apa yang sudah dilakukan Mbak Tasya, ya sudah tepat. Saya butuh jeda untuk ngambil nafas biar respon emosi yang keluar itu tepat. Jadi kita bukan reaktif. Nah, artinya walaupun Mbak Tasya Gen Z gitu kan, ada hal-hal yang dipelajari nih di sini gitu, skill untuk meregulasi emosi. Gak hanya ingin mematahkan stigma dari orang luar sana bahwa nggak selalu loh kita ngambil jeda atau menarik diri itu negatif. Padahal kan saya berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan emosi. Betul, gitu. biar tidak salah berucap atau menyakiti perasaan orang lain. Setuju. Nah, ini kan point of view dari generasi Z kan. Betul. Padahal yang orang tua ngelihatnya nggak Bagaimana? boleh gitu kan, nggak sopan gitu kan. Mungkin kita, maka dari situ harus berkomunikasi ya, Let ya. Setuju. Karena artinya setiap generasi punya cara mengekspresikan diri masing-masing. Nah, si Z ini lebih point of view-nya itu lebih ke kritis dan kemudian juga mau menyampaikan, speak up gitu. Kadang orang tua nggak ini ya, kamu bangkang aja, kamu nyela orang tua dan sebagainya. Padahal dia ada keinginan untuk menyuarakan aspirasinya atau ada unek-unek yang memang harus dikomunikasikan, tapi mereka masih sering membandingkan dengan bapak dulu nggak gitu loh, gitu kan. Siap. Kayaknya udah mulai membayangkan terjadi juga. Iya. Gitu kan. Terkadang terjadi. Para orang tua atau generasi sebelumnya biasanya lebih when I was pada zaman saya dulu nggak gitu deh, abang dulu nggak gitu deh, kayak gitu kan. Padahal ya siapa suruh lahir duluan. Si Z memang seperti itu. Nggak bisa ya. Kalau di militer kita tetap
mendahulukan etika. Betul. Kita tetap yang namanya ada doktrin, bagaimana untuk bersikap, bagaimana untuk menyampaikan hal-hal seperti itu yang harusnya bisa dipelajari juga pada anak umumnya pada anak muda atau remaja sekarang gitu Mbak Tasya. Baik, terima kasih Let. Nah, sebelum memasuki segmen terakhir, pertanyaan terakhir, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya netizen, kalau tadi sudah dibahas, dijelaskan tentang problematika dan kekuatan kelemahan yang dimiliki Gen Z. Nah, segmen terakhir ini saya mau tanya ini Let, apa solusi yang bisa dilakukan orang tua, guru, ataupun atasan untuk mendidik, untuk menghadapi Gen Z ini? Baik Mbak Tasya, ini quick tips gitu ya, tips cepatnya, cara jitunya gitu untuk bisa tetap bersinergi antar generasi. Antar generasi ini bisa tetap kompak gitu kan. Solusinya pertama harus membangun komunikasi dua arah atau komunikasi terbuka. Jadi dibandingkan kita harus melakukan pokoknya kamu kerjakan ini gitu, lebih baik bagaimana menurut kamu untuk bisa melakukan atau menyelesaikan tugas ini ya. Jadi dia ada kesempatan untuk bisa menyampaikan atau aspirasinya ya. Betul. Jadi dia merasa dilibatkan untuk bertanggung jawab atas apa yang ingin dia lakukan gitu. Jadi berikan ruang untuk mereka berekspresi begitu Mbak Tasya. Oke, tips kedua itu ada namanya berikan kepercayaan tapi dengan batasan. Jadi nggak hanya melulu melarang gitu. Jadi Gen Z ini harus tahu juga sebab akibatnya ini apa gitu. Karena logika dia luar biasa kritis itu tadi. Jadi apa yang dilarang ini harus jelas sebab akibatnya apa gitu. Nggak hanya melulu nggak boleh, tidak, jangan dan lain sebagainya. Jadi harus bisa memberikan kepercayaan untuk melakukan atau mengambil aksi dari mereka, kemudian berikan aturan mainnya atau batasannya seperti apa gitu. Kemudian ketiga, tidak semata-mata selalu melarang penggunaan teknologi terhadap Gen Z ini. Seolah kan para orang tua atau yang sudah lebih dulu dari kita melihat bahwa teknologi ini bisa berdampak negatif terus gitu, padahal memang eranya mereka berbeda dan di teknologi tiba-tiba harus kita larang, artinya kan dia nggak bisa jadi dirinya dan tidak bisa leluasa. Betul, itu jadi salah satu ajang atau akses mereka untuk bisa berekspresi atau menyalurkan minat bakatnya gitu, karena semuanya serba online. Tiba-tiba kita harus melarang, memutus akses yang untuk mereka berkembang gitu. Jadi di sini tetap teknologi bisa dijadikan sebagai media pembelajaran atau sarana untuk mengembangkan diri dengan batasan itu tadi. Kemudian ada yang namanya terakhir, fokus terhadap nilai sosial dan emosional. Kembali lagi bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya etika berkehidupan gitu. Karena Gen Z ini juga bagian dari perkembangan zaman berikutnya gitu. Artinya tetap membutuhkan arahan-arahan dari para tertua sesepuh kita, orang tua, senior yang lebih dulu pengalamannya memang kita nggak bisa pungkiri di sana. Walaupun kemudahan belajar bisa dia akses dalam waktu sekejap, tapi yang namanya pengalaman hidup itu tetap ada pada sesepuh kita, ketua kita ya, karena kita sudah dilalui terlebih dahulu. Betul. Akhirnya di sini juga penting sekali yang namanya keterbukaan satu sama lain.
Jadi yang satu tidak terlalu menggurui, yang satu juga tidak terlalu nyolot atau fokus terhadap dirinya sendiri merasa paling benar begitu, karena mendapat referensi lebih banyak dari internet ini begitu Mbak Tasya, kurang lebih seperti itu. Berarti saya nangkapnya seperti ini, Len. Berarti kita itu komunikasi itu penting, setuju. Keterbukaan itu penting, dan respect itu penting sekali. Setuju. Betul, ya. Nah, ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan buat para Gen Z di luar sana itu. Baik, untuk para Gen Z, kalian luar biasa. Minat dan bakat itu bisa dibentuk sendiri, tapi pembentukan karakter itu tetap harus melibatkan semua generasi. Jadi, respect each other, love each other. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Mulai dari memahami karakter Gen Z sampai solusi praktis untuk mendidik para Gen Z ini. Terima kasih banyak narasumber. Sama-sama, seru sekali Mbak Tasya. Atas penjelasannya yang sangat-sangat bermanfaat. Tentunya bisa menjadi bekal dalam menghadapi perbedaan generasi, terutamanya Gen Z. Setuju. Oke, baik netizen, demikian bincang-bincang santai kita kali ini. Tentunya sangat keren dan inspiratif sekali, Letnan Ridya. Terima kasih. Buat kalian jangan lupa datang ke Navy Fair, karena hanya hari ini dan besok tanggal 21 September dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Untuk besok hanya sampai jam 3 sore. Oke, demikian, terima kasih dan sampai jumpa di Naval Untold Story. Go, 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 go.